Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pertemuan kita tentang peraturan perundang-undangan utama di bidang kesehatan. Sebelum ke peraturan utama apa saja yang ada di bidang kesehatan, saya mensyaratkan bahwa teman-teman harus memahami dulu apa itu perundang-undangan, termasuk salah satunya adalah hierarki dan kedudukannya di dalam hukum. Nah, baik, pada materi ini kita akan membahas terkait hierarki perundang-undangan. Jadi mungkin sebelumnya teman-teman sudah paham, sudah tahu bahwa di Indonesia ini perundang-undangan itu ada hierarki atau urutan. Gitu, dari mulai yang paling tinggi sampai paling rendah. Dan teman-teman sudah mengetahui juga undang-undang apa yang berlaku dalam hierarki tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oke, kita lanjut. Kenapa sih itu harus ada hierarki? Gitu ya. Atau misalkan kenapa nggak langsung bahwa undang-undang itu sama levelnya? Pada dasarnya peraturan atau perundang-undangan itu di dalam sistem tata hukum civil law yang mengadopsi kodifikasi, maka kumpulan peraturan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, jika dihitung dasar hukum ini, gitu ya, kenapa harus ada hierarki? Sudah ada 4 kali perubahan, termasuk 5 kali untuk yang tahun nomor 15 tahun 2019, bahwa hukum atau ketetapan suatu pemerintah ataupun lembaga negara itu memiliki atau sifat hierarkis yang tidak bisa saling bertubrukan, tidak bisa saling bertentangan, harus urut, dan harus ada satu sumber hukum dari segala hukum. Gitu. Oleh karena itu, nomor 1 di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hierarkinya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu masih berlaku. Gitu ya. Jadi sebelumnya kalau misalkan teman-teman lihat membaca pada slide sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Tetapi kalau misalkan teman-teman lihat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 itu hanya pasal tertentu saja yang dirubah. Gitu, sehingga pasal-pasal yang lain itu masih berlaku atau muatan atau materi pengaturan yang lain yang tidak diatur di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 itu masih berlaku. Termasuk salah satunya adalah pasal 7 ayat 1 tentang hierarki, kemudian pasal 8 ayat 1 yang menegaskan bahwa ada peraturan selain hierarki pada pasal 7 itu yang masuk ke dalam peraturan perundang-undangan.
Nah, makna hierarki yang tadi saya sebutkan bahwa peraturan yang satu tidak boleh saling bertentangan dengan peraturan yang lain. Atau dalam konteks ini, ada kaidah yang namanya lex superior derogat leg inferior. Artinya, peraturan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi itu mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Jadi, peraturan yang lebih tinggi itu memiliki kekuatan yang mengatur bagian bawah, sehingga bagian bawah itu atau yang di bawah peraturan tersebut itu tidak bisa bertentangan dengan yang di atas, tapi masih bisa saling melengkapi peraturan yang sama kedudukannya. Nah, dari sini kita bisa melihat perjalanan perubahan, perjalanan perubahan. Untuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, saya tidak masukkan ke sini karena esensi dalam hierarkinya itu tidak berubah. Tidak merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Telah terjadi 4 kali perubahan secara hierarki atau secara tata urutan dasar hukum atau peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Mulai tahun 1966 yang ditetapkan oleh MPRS, kemudian tahun 2000, tahun 2004, dan tahun 2011. Teman-teman bisa melihat perbedaannya bahwa 66 pada tahun 66 itu tidak ada peraturan daerah. Kemudian pada tahun 2000 tidak ada perpu. Maksudnya tidak ada peraturan presiden, adanya keputusan presiden. Dan perda hanya satu saja yang diakui, yaitu perda provinsi. Kemudian tahun 2004 menghilangkan fungsi dan kewenangan MPR. Padahal kita tahu MPR adalah lembaga tertinggi, lembaga negara tertinggi di Indonesia. Kalau lembaga pemerintah tertinggi adalah presiden, tapi kalau lembaga negaranya adalah MPR. Karena apa? Karena MPR bisa memecat presiden, bisa mendemosi presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian pada tahun 2011 muncul kembali TAP MPR, sampai perda provinsi dan perda kabupaten. Nah, di dalam tata hierarki ini, yang menjadi dasar hukum atau yang menjadi sumber hukum dari hukum yang ada adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dari banyak pasal yang ada di Undang-Undang Dasar yang telah melewati beberapa kali perubahan, itulah yang menjadi sumber hukum. Jadi kalau misalkan di tes CPNS, kalau ada yang masih menjawab sumber hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia, bukan Pancasila, tapi Undang-Undang Dasar. Pancasila itu adalah dasar negara. Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum. Nah, kemudian yang kedua adalah TAP MPR atau ketetapan MPR. Sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kewenangannya, bahwa MPR adalah lembaga negara tertinggi. Yang memiliki kewenangan paling tinggi, karena secara konsep bahwa MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. DPR dan DPD adalah perwakilan rakyat, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa kedaulatan sebuah negara ada di tangan rakyat. Maka lembaga negara paling tinggi adalah MPR, bukan presiden.
Kemudian yang ketiga, undang-undang dan atau gitu ya, dan atau peraturan pengganti perundang-undangan. Gitu ya. Ada hal yang membedakan antara undang-undang dan perpu atau peraturan pengganti perundang-undangan. Kenapa? Kalau undang-undang itu bisa jadi adalah amanat dari undang-undang dasar ataupun undang-undang yang ada di atasnya, gitu ya. Nah, kalau perpu ini adalah peraturan yang diamanatkan oleh undang-undang dasar dengan syarat ketika terjadi hal genting atau hal darurat yang memaksa pemerintah, dalam hal ini adalah presiden, mengeluarkan peraturan. Dan peraturannya bukan dalam bentuk perpres. Gitu. Kenapa? Karena muatan peraturan pengganti perundang-undangan atau perpu ini sama dengan undang-undang. Gitu. Jadi perpu ini secara hierarki, secara muatan, secara fungsi itu sama dengan undang-undang, tetapi latar belakang munculnya undang-undang dan perpu ini berbeda, sedikit berbeda. Perpu mensyaratkan harus ada hal genting, atau hal yang darurat. Dan perpu ini dikeluarkan oleh presiden tanpa disetujui oleh DPR pengeluarannya. Jadi ketika presiden menilai, ketika pemerintah menilai, dalam hal ini presiden dan menterinya dan lembaga lainnya yang berada di bawah presiden, bahwa kondisi negara sedang dalam kondisi genting, maka presiden boleh mengeluarkan perpu. Kemudian ketika perpu ini tidak dibahas oleh DPR, maka akan secara otomatis berubah menjadi undang-undang. Gitu ya. Jadi perpu ini bisa dicabut ketika dalam jangka waktu 30 hari tidak ada pembahasan yang dilakukan oleh DPR. Gitu ya. Dan menyatakan bahwa perpu ini dicabut atau tidak berlaku lagi. Kemudian nomor 4 adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ataupun peraturan-peraturan yang di bawahnya merupakan peraturan pelaksana dari peraturan yang di atasnya. Selalu seperti itu, gitu ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. TAP MPR juga mengacu pada Undang-Undang Dasar. Undang-undang dan Perpu juga sama mengacu pada Undang-Undang Dasar sebagai perpanjangan tangan, gitu ya. Kemudian peraturan pemerintah juga sama perpanjangan dari Undang-Undang Dasar ataupun undang-undang, ya. Sehingga peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kota atau kabupaten itu pasti mengacu pada peraturan-peraturan yang ada di atasnya sebagai tindak lanjut atau penjelas dari peraturan yang sebelumnya atau yang di atasnya. Jadi itulah kenapa fungsi, gitu ya, kenapa latar belakang harus ada hierarki supaya terjadi ketertiban, gitu ya, tertib, kemudian secara hierarkis mudah dikenali ini tujuannya buat apa, dan supaya tidak ada bentrok antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, gitu ya. Nah, tentunya ini secara vertikal, gitu ya, dari atas ke bawah. Beda lagi halnya ketika ada peraturan yang sifatnya sama secara horizontal. Ada kaidah hukum lain, gitu ya. Contohnya adalah lex specialis derogat legi generalis. Artinya, undang-undang yang sifatnya khusus atau peraturan perundangan yang sifatnya khusus akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum. Tapi dengan catatan bahwa peraturan perundangan keduanya
berada pada level yang sama, pada urutan yang sama. Contohnya apa? Contohnya misalkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, tentunya di situ ada pengaturan tentang tenaga kesehatan. Gitu ya. Nah, kemudian muncul Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Gitu ya. Dan itu lebih spesifik tenaga kesehatan yang diatur. Gitu ya. Nah, maka yang berlaku lebih dulu adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014. Bukan lebih dulu ya, tapi lebih dikedepankan, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014. Baru kemudian jika tidak ada hal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Gitu. Kemudian contoh yang kedua, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, gitu ya, dengan Undang-Undang Tipikor. Nah, pada praktiknya tindak pidana korupsi masuk ke dalam KUHP pidana, gitu ya. Asasnya, gitu ya, dasarnya. Tetapi karena ada kaidah hukum lex specialis derogat legi generalis, maka Undang-Undang Tipikor itu akan lebih dikedepankan daripada KUHP. Jadi ketentuan KUHP itu akan dikesampingkan dan ketentuan yang ada di Undang-Undang Tipikor itu akan dikedepankan. Nah, KUHP dan undang-undang itu levelnya sama. Ya, levelnya sama. Jadi KUHP, KUH Perdata, gitu ya, itu ada pada level undang-undang. Karena pada dasarnya KUHP dan KUHAP, gitu, itu adalah kumpulan dari undang-undang yang dimana undang-undang ini adalah bawaan dari Belanda, gitu ya. Sepanjang KUHAP dan KUHP ini belum diatur, belum dimodifikasi, belum dihilangkan secara keberadaannya oleh pemerintah Indonesia, maka KUHAP dan KUHP itu masih berlaku. Gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kaidah hukum yang dimana secara horizontal, secara kedudukan sama, tetapi ada peraturan perundangan yang lebih spesialis atau lebih khusus, maka dia yang harus dikedepankan. Gitu. Nah, kita lanjut. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum dasar yang tertinggi, menjadi sumber hukum dari hukum yang ada. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan peraturan menteri? Gitu ya. Karena di kesehatan itu banyak Permenkes. Di Undang-Undang Kesehatan, di Undang-Undang Tenaga Kesehatan, di Undang-Undang Kedokteran, gitu ya. Banyak kata-kata ketentuan lebih lanjut tentang pasal sekian-sekian diatur dengan peraturan menteri. Gitu ya. Kalian suka melihat kalau misalkan teman-teman baca di sebuah undang-undang atau peraturan perundang-undangan pasti ada kata seperti itu. Diatur lebih lanjut, ditetapkan lebih lanjut, gitu ya. Nah, bagaimana dengan peraturan menteri? Karena peraturan menteri tidak ada di dalam hierarki. Gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 itu tidak ada Permendikbud, gitu ya, peraturan Menteri Lingkungan Hidup, peraturan Menteri Kesehatan, Permen Desa, itu nggak ada di situ. Tetapi gitu ya, kita lihat pasal 8 ayat 1 bahwa ada peraturan perundang-undangan yang secara fungsi, yang secara muatan dan sifat mengikatnya itu berlaku
atau diakui keberadaannya. Salah satunya adalah peraturan menteri. Gitu. Jadi peraturan menteri di pasal 8 ayat 1 itu dijelaskan gitu ya, bahwa peraturan menteri masuk ke dalam peraturan perundangan yang sifatnya, yang fungsinya, yang materi muatannya itu diakui. Gitu. Tapi tidak masuk dalam hierarki. Gitu. Tidak masuk dalam hierarki karena sifat dari peraturan menteri itu adalah peraturan pelaksana. Ada peraturan pelaksana yang sifatnya adalah lebih teknis. Gitu. Nah, jadi di pasal 8 ayat 2 itu dijelaskan bahwa dikatakan diakui keberadaannya dan sifatnya yang mengikat jika satu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, gitu ya. Nah, menteri itu memiliki kewenangan, gitu ya, memiliki hak mengatur, gitu ya, bukan hanya sebatas hak menjalankan tugas negara, tetapi menteri juga sebagai administrator. Gitu ya, administrator, pengelola yang memanage gitu ya, urusan pemerintah yang lebih spesifik. Nah, oleh karena itu menteri ketika mengeluarkan peraturan menteri itu sah keberadaannya peraturan tersebut dan bisa mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, kemudian peraturan menteri juga sah jika di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, contohnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, undang-undang, itu mencantumkan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Maka sifat dari peraturan menteri itu sah dan diakui keberadaannya. Dan itu sifatnya mengikat. Jadi, secara hierarki, peraturan menteri tidak ada dalam hierarki tersebut, ya, tidak ada dalam hierarki tersebut, tetapi keberadaannya diakui, sifatnya mengikat, diakui, gitu ya, sehingga peraturan Menteri Kesehatan tetap legit, ya, tetap berlaku, tetap mengikat bagi mereka yang diikat oleh peraturan Menteri Kesehatan. Gitu ya. Banyak peraturan Menteri Kesehatan gitu ya. Ada yang terkait kesehatan reproduksi gitu ya. Kemudian ada Permenkes tentang sistem kesehatan nasional dan sebagainya gitu ya. Itu tetap berlaku. Segala yang dikeluarkan oleh pemerintah, peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dimana peraturan tersebut diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, maka dia diakui keberadaannya dan sifatnya mengikat. Gitu. Nah, jadi sudah jelas bahwa ketika ada peraturan Menteri Kesehatan terkait sebuah profesi, maka jangan berkecil hati, gitu ya. Jangan berkecil hati kemudian menuntut saya pengen undang-undang, gitu ya. Nah, tidak harus seperti itu, gitu. Nah, selama ada undang-undang yang mengakomodir profesi tersebut secara umum, kemudian diatur secara teknis dan lebih spesifik dengan peraturan Menteri Kesehatan, ya nggak apa-apa, itu masih legit gitu. Jangan mentang-mentang profesi lain itu pakai undang-undang, nah profesi yang ini, yang lainnya ini yang belum diatur dengan undang-undang pengen jadi undang-undang, jadi ribet urusannya gitu ya. Sudah ada undang-undang kedokteran, sudah ada undang-undang kesehatan,
sudah ada undang-undang tenaga kesehatan, sudah ada undang-undang keperawatan, kemudian nyusul undang-undang kebidanan, mungkin nanti kedepannya undang-undang kefarmasian, undang-undang apoteker, kemudian undang-undang apa lagi, undang-undang rekam medik dan sebagainya. Nggak perlu sampai seperti itu gitu. Karena terlalu banyak peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah, maka masyarakat akan bingung gitu, terlalu banyak akan bingung gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa peraturan Menteri Kesehatan, jadi apapun itu pengaturannya masih berlaku, karena peraturan Menteri Kesehatan pasti diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, dapat saya bahas terkait hierarki peraturan perundangan, bahwa sekali lagi kesimpulannya perundangan yang ada di Indonesia itu memiliki susunan, memiliki hierarki, yang dimana fungsi hierarki adalah agar peraturan itu lebih tertib, peraturan itu tidak saling meniadakan secara horizontal, secara vertikal, kemudian tetap harmonis. Kemudian di dalam peraturan perundangan tersebut ada satu sumber hukum dari segala hukum. Kemudian peraturan tersebut bisa muncul karena ada amanat dari sumber hukum tersebut atau dibuat berdasarkan kewenangan. Nah, jadi karena kita negara hukum, maka semua hal yang berjalan di negara ini, dalam pemerintahan ini harus berdasarkan hukum. Itu tidak boleh berdasarkan perasaan atau berdasarkan logika semata. Jadi harus ada hukum, harus ada dasar, harus ada norma hukum yang mengatur. Kalau tidak ada norma hukum ya, atau misalkan peraturan yang mengatur, maka norma sosial, norma agama, norma susila, norma kesopanan itu yang berlaku. Karena pada dasarnya hukum yang ada di Indonesia itu berasal dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu norma agama, norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum adat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.